Lagi dan lagi, Juventus didera masalah lagi. Persoalan serius, seakan gak henti-hentinya mendatangi si Nyonya Tua. Kali ini, Juventus didakwa jaksa FIGC dengan dakwaan pemalsuan dokumen transfer dan gaji pemain. FIGC sendiri, melalui jaksa mereka sudah memberikan hukuman pengurangan poin -15 kepada Juventus. Poin si Nyonya Tua yang awalnya 38 dikurangi 15 dan sekarang hanya tinggal 23 saja. Praktis dengan hasil itu, kini Federico Chiesa dan kawan-kawan harus puas menduduki peringkat 10 ke bawah. Apakah hukuman ini cukup? Tentu saja belum. FIGC kabarnya masih akan memberikan hukuman tambahan berupa pengurangan poin lagi, yakni 20. Jika itu terjadi, maka alamat Juventus akan terjun bebas ke papan bawah klasemen Liga Italia dan terancam degradasi ke Serie B. Sebuah situasi pelik yang mirip ketika Juventus didera kasus Calciopoli di tahun 2006. Juventus memang tim yang sering terkena kasus, namun kita tentu tahu bagaimana kontribusi si Nyonya Tua untuk sepak bola Italia. Selama ini, banyak pemain-pemain Juventus yang berjasa mengangkat prestasi tim nasional Italia. Bahkan pelatih yang membawa mereka menjadi juara Piala Dunia terakhir kali adalah seorang Juventino, yakni Marcello Lippi. Di tahun 2006 waktu itu, ketika Juventus didakwa kasus Calciopoli dan timnas Italia ternyata meraih gelar juara di Piala Dunia 2006, Juventus mengirimkan 6 pemainnya, yakni Mauro Camoranesi, Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta, Gigi Buffon, Alessandro Del Piero, dan Vincenzo Iaquinta. Jauh dari tahun 2006, di zaman Marcello Lippi, Juventus dituduh pelatih AS Roma saat itu, Zdeněk Zeman, memakai doping. Zeman heran dengan performa pemain Juventus yang luar biasa pada musim itu. Di tengah kasus tuduhan doping yang akhirnya tidak terlalu jelas terbukti itu, Juventus mengharumkan nama Italia dengan menjadi juara Liga Champions setelah di final mengalahkan Ajax Amsterdam lewat adu penalti di Stadion Olimpico Roma. Jauh sebelum 2006, tepatnya di Piala Dunia 1982 saat itu, skandal juga menimpa Juventus. Bedanya saat itu menimpa striker si Nyonya Tua Paolo Rossi. Akibat skandal pengaturan skor yang terjadi di awal tahun 1980-an, Paolo Rossi akhirnya dilarang bermain selama 3 tahun dan absen bermain di Euro 1980. Hukuman itu akhirnya dikurangi menjadi 2 tahun. Paolo Rossi yang berangkat ke Piala Dunia 1982 dengan status pesakitan justru bermain luar biasa di Piala Dunia 1982 dan menjadi pahlawan Italia. Gli Azzurri pun akhirnya keluar menjadi juara Piala Dunia 1982. Paolo Rossi melengkapi gelar Piala Dunia 1982-nya dengan penghargaan sebagai pemain terbaik Piala Dunia 1982 dan juga top skor Piala Dunia 1982 dengan mencetak 6 gol. Sebuah jawaban paling elegan dan tepat atas kritikan yang dia dapat sebelumnya. Dan tentu tak bisa kita lepaskan dari ingatan kita saat Italia menjuarai Euro 2020 dengan performa apik duo tembok pertahanan senior yang berasal dari Juventus, yakni Leonardo Bonucci dan Giorgio Chiellini. Selama ini, banyak prestasi tim nasional Italia yang berasal dari sumbangsi Juventus. Mau suka atau tidak suka, begitulah adanya. Juventus ibaratnya adalah sebuah harapan utama Italia untuk pemain-pemain terbaik di negeri spaghetti. Memang benar ada sumbangsi klub-klub lain seperti Inter Milan, AC Milan,
AS Roma, SS Lazio, dan klub-klub lainnya. Tetapi sumbangsi Juventus ke Gli Azzurri tentu sangat spesial, hingga lahirlah julukan La Fidanzata Italia atau kekasih Italia. Sebuah julukan yang sangat sakral yang menandakan bahwa Juventus adalah sebuah tim yang benar-benar dihormati di Italia, namun juga banyak dimusuhi. Ini adalah sesuatu yang biasa dalam suatu kehidupan, tetapi Juventus tetaplah Juventus. Italia adalah Juventus, Juventus adalah Italia. Tanpa Juventus, timnas Italia bisa apa?